Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'usu rahmatan lil alamin. Usalli wa usallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan hidup kita ini sebagai sumber keberkahan untuk kehidupan kita yang akan datang. Dengan arti kita harus senantiasa memanfaatkan waktu hidup di dunia ini tanpa ceroboh, sehingga bisa mengamalkan dan menunaikan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di akhirat nanti kita mendapatkan balasannya. Karena sebagaimana kita sadari bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini adalah sebagai ladang tanam, sedangkan menuainya besok di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hunalikal walayatul lillahil haq. Di akhirat nanti tampak jelas, tampak nyata apa pahala yang telah kita lakukan semasa di dunia. Lillahil haq, Allah yang maha benar, membenarkan janji-janjinya, menyatakan janji-janjinya untuk kita semua di alam akhirat nanti. Wa huwa khairun sawaba wa khairun uqaba. Allah adalah zat yang maha baik dalam memberikan pahala ganjaran dan maha baik pula memberikan kesudahan terakhir kita untuk selamanya. Dari ayat ini bisa kita petik sebuah kesimpulan bahwa hidup di dunia kita ini harus senantiasa menjadi sumber keberkahan untuk ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Makanya di ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan sari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bermusyawarahlah, bermubadarahlah, bercepat-cepatlah, bergegaslah untuk beramal, untuk menanam kebaikan. Yang kebaikan-kebaikan itu bisa melebur dosa atau menyebabkan kita mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sudah kurang dosa kita, terlebur oleh kebaikan-kebaikan kita, maka akan meninggikan derajat kita. Sari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan surga yang luasnya lebih luas daripada bumi 7 dan langit 7. Uiddat lil muttaqin. Itu semua disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang mau meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alias menjadikan hidupnya ini sebagai sumber keberkahan untuk di akhirat nanti. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, melihat uraian di atas, Allah memberikan janji-janjinya kepada kita, kepada orang mukmin semuanya, dengan dasar sari'u ila magfirati mir rabbikum. Bercepat-cepatlah, bersegeralah melakukan kebaikan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Berarti kita dilarang menunda-nunda, dilarang menunda-nunda kebaikan. Karena apa? Setan akan datang dari sesuatu yang kita geluti. Setan akan datang ke arah yang kita sukai dan menyebabkan hati kita itu terlena sehingga menunda-nunda sebuah perintahnya Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai orang mukmin tentu tidak mau hina di alam akhirat sana. Apakah kita menginginkan sesuai firman Allah yang satu ini, kaifa takfuruna billah
Bisa-bisanya kamu, tega-teganya kamu, sungguh jahat kamu, sungguh keterlaluan kamu. Bisa-bisanya tidak melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kuntum amwatan, kamu dulu itu bangkai, kata Allah. Air hina yang menjijikkan, tidak ada yang mau menyentuhmu. Kuntum amwatan, kata Allah. Kamu dahulunya itu tidak ada. Kamu dahulunya itu air hina. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kita, memfasilitasi hidup kita. Summa yumitukum, kemudian Allah akan mematikan kita. Summa yuhyikum, kemudian Allah akan menghidupkan kita di kesempatan yang lain. Summa ilaihi turja'un, kemudian kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini ditujukan untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang tidak menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk menunda-nunda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi manapun dalam syariat ini tidak dibenarkan menunda-nunda kebaikan. Karena apa? Yang pertama, la tarji fi'lal khairat lighatin. Jangan sekali-kali kamu menunda kebaikan untuk esok hari. La'alla ghad ya'ti wa anta li ahdi ta lillahdi. Boleh jadi memang besok itu masih ada, seminggu lagi itu masih ada, sebulan lagi itu masih ada, setahun lagi itu masih ada, 10 tahun lagi itu masih ada, 20 tahun lagi itu masih ada selagi belum kiamat. Tetapi wa anta lillahdi, tidak ada jaminan, saudara-saudaraku. Enggak ada jaminan tertulis, enggak ada kewajiban Allah memberikan kita umur sampai besok pagi, enggak ada. Sampai seminggu lagi enggak ada. Sampai sebulan lagi enggak ada jaminan itu. Kalaupun toh ada, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan tegas kita sering mendengarkannya, likulli ummatin ajal. Semua orang itu membawa batas umur sendiri-sendiri. Idza jaa ajaluhum, apabila datang masa kontrak hidup mereka di dunia, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sungguh tidak bisa diajukan sesaat, juga tidak bisa diundur sesaat. Dari ayat ini membantah kita untuk menunda-nunda kebaikan. Karena apa? Kita tidak memiliki hari esok. Kalaupun toh itu ada, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengapa kita sebagai orang Islam dilarang untuk menunda-nunda kebaikan? Al-mumatalah min ra'aunatin nafsi. Karena menunda-nunda kebaikan itu termasuk ceroboh, sabetan setan, termasuk bisikan setan. Makanya dalam sebuah hadis, at-ta'ani minar rahman wal ajalah minas syaitan. Berhati-hati dalam menapaki kehidupan di dunia ini, itu termasuk perintahnya Allah. Wal ajalah minas syaitan. Tetapi menunda-nunda kebaikan, apapun itu bentuknya, kecil besar, yang tidak bisa kita ketahui atau tidak bisa diketahui oleh orang lain, itu merupakan bisikan dan hembusan setan. Maka dari itu, dari hadis ini memberikan cambukan kepada nafsu kita, agar kita tidak bersambalewah, agar kita hati-hati pembawa amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Allah hanya membani kita atau memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam sebuah ayat, nahnu narzukuk wal aqibatu littaqwa. Aku tidak membebani kamu untuk ngasih rezeki dirimu, tidak.
apalagi ngasih rezeki keluargamu. Tidak. Nahnu, aku kata Allah, narzuquk, yang menjamin rezekinya. Wal akibatu littaqwa, tetapi akibat yang baik di akhirat nanti, mungkin barokahnya akan kita tunai di dunia ini, yaitu jika kita mengelola ketakwaan kita dalam kehidupan dunia ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada dua kesimpulan dari uraian di atas. Ada ayat yang menyenangkan untuk kita, itu sebagai motivasi iman kita agar senantiasa meningkat. Ada pula ayat yang mengancam, menakut-nakuti, menghinakan kita, itu untuk sebagai cambuk nafsu kita. Sebagai akhir dari khutbah ini, marilah kita sama-sama renungkan sebuah pesan Nabi Muhammad SAW. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara, 5 nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datang yang 5 perkara. Apa itu kata Rasulullah? Sababaka qabla haramika. Mudamu sebelum tuamu. Kita semua sudah memakluminya, bagaimana kondisi muda, sehatnya, makannya masih kuat, langkahnya masih terjal-terjal, makan masih selera tinggi, semua fasilitas dalam tubuh ini masih mendukungnya. Tetapi jika sudah tua, kita juga sudah sebagian mengalaminya. Sababaka qabla haramika. Yang kedua, sehataka qabla sakomika. Sehat sebelum sakit. Jika kita sehat, semuanya bisa kita kerjakan jika ada kemauan. Tetapi jika sakit, jangankan bekerja, makan pun sudah tidak selera. Yang ketiga, ghinaka qabla fakrika. Manfaatkanlah jika kamu dianugerahi kekayaan oleh Allah. Jadikanlah sumber-sumber amal jariah, jadikanlah sumber-sumber pahala yang di akhirat kita akan menuainya sebelum ada takdir lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkehendak lain. Adapun yang keempat, yaitu faraghoka qabla sublika, sempatmu sebelum sempitmu. Dan yang kelima, hayataka qabla mautika, hidupmu di dunia, di alam raya ini sebelum matimu. Sebagai akhir dari 5 pesan Nabi ini adalah hayataka qabla mautika. Manfaatkanlah kehidupanmu di dunia ini, jadikanlah sumber keberkahan untuk di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail hunalikal walayatu lillahil haq wa khairan sawaba wa khairun uqba wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi hasiman tadruhur riyah wa kana Allahu bikulli shay'in muqtadira. Al malun wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amalan. Asyhadu an la ilaha illallah ilaha wahida wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Usalli wa usallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin daiman abada. Ayyuhal jum'ah wal jumu'ah wal jamaah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, aslih umral muslimin wa aslih man fi salahim salahul muslimin wa ahlik man fi halakihim salahul muslimin. Allahumma ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Summa aqimus shalah.